Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian yang ada di rumah. Di saat menyebarnya wabah COVID-19, maka pembelajaran dilaksanakan dengan sistem online atau daring. Untuk kelas 11 semester 1 bab 1 kita akan membahas mengenai perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Untuk itu anak sekalian, mohon didengarkan, nanti ada diskusi ataupun nanti ada tugas bisa dikerjakan di buku tugas. Kita akan membahas berikut. Anak sekalian, tujuan pembelajaran dari bab 1 dengan mempelajari materi ini, peserta didik atau siswa diharapkan mampu: yang pertama, memahami lalu lintas perdagangan dunia sebelum era kolonialisme imperialisme Eropa. Yang kedua, memahami latar belakang lahirnya kolonialisme imperialisme Barat. Yang ketiga, menjelaskan tentang kebijakan VOC di Indonesia. Yang keempat, memahami Indonesia pasca VOC, pengaruh Prancis, sistem tanam paksa, pendudukan Inggris, kebijakan pintu terbuka, dan politik etis. Nilai-nilai dan karakter bangsa yang diharapkan setelah mempelajari bab ini adalah: nilai-nilai yang dapat dikembangkan setelah mempelajari bab ini adalah berpikir multi perspektif, bersikap kritis dan sadar diri, belajar tanpa henti, mencintai tanah air dan bangsa. Kata kunci untuk pembelajaran ini anak-anakku, yang pertama adalah penjelajahan samudra, monopoli perdagangan, eksplorasi, pelayaran hongi, sewa tanah, tanam paksa, pintu terbuka, eksploitasi, politik etis, dividi et impera, hegemoni, dan rempah-rempah. Sebelum membahas lebih lanjut, anak sekalian, kita akan melihat ataupun mendengarkan penjelasan dari Bapak lalu lintas perdagangan dunia sebelum era kolonialisme imperialisme Eropa. Yang pertama adalah adanya jalur sutra. Jalur sutra ini adalah komoditi dagang utamanya adalah kain sutra. Perdagangan jalur sutra ini dirintis di Cina pada tahun 139 sebelum Masehi. Panjang rute jalur sutra ini adalah 6.400 km dengan jalur Cangan, Samarkand, Kashgar, Konstantinopel yang menghubungkan antara Asia, Afrika, dan Eropa. Jadi, bahwa jalur sutra ini adalah jalur yang digunakan oleh pedagang saat itu dengan menggunakan jalur darat yang menghubungkan antara benua Asia, Afrika, Eropa dengan komunitas dagang utamanya adalah sutra. Kita lanjutkan anak sekalian. Lahirnya kolonialisme imperialisme Barat dipengaruhi adanya perjalanan ataupun ide Alfonso de Albuquerque yang terkenal dengan semboyan 3G. G yang pertama adalah gold atau emas, merupakan motif ekonomi. Yang kedua adalah glory, artinya kejayaan. Yang ketiga, gospel, adalah usaha untuk menyebarkan agama Nasrani ke seluruh dunia. Dengan adanya semboyan 3G ini, maka pengaruh Barat masuk Nusantara atau ke Indonesia. Anak sekalian,
Kolonialisme imperialisme barat atau Eropa di Indonesia diawali dengan masuknya bangsa Portugis Alfonso de Albuquerque tahun 1453 sampai 1515. Yang kedua adalah masuknya bangsa Spanyol terlebih dahulu masuk ke Filipina melalui perjinan Magellan tahun 1521 sampai 1529. Yang ketiga, masuknya bangsa Belanda ke Indonesia setelah mendeklarasikan merdeka dari Spanyol, kemudian mengikuti jejak Spanyol ke Indonesia. Inilah tokoh-tokoh dan negara yang merupakan pelopor datangnya kolonialisme imperialisme barat ke Indonesia. Anak sekalian, sekarang kita lanjutkan latar belakang yang memicu kolonialisme imperialisme Belanda. Saat Spanyol berhasil menduduki Portugis, pada saat ini dikenal zaman keemasan Belanda yang terjadi pada abad 16 sampai 19. Belanda berusaha mencari alternatif perdagangan, yaitu rempah-rempah di Asia yang sebelumnya dirahasiakan oleh Portugis. Di sini Belanda berusaha mencari rute yang sekiranya bisa datang ke Nusantara dalam usaha untuk mencari daerah asal rempah-rempah di Nusantara. Anak sekalian, setelah Belanda berhasil mendapatkan jalur menuju ke dunia timur yang saat itu melewati Tanjung Harapan, Teluk Benggala, lalu menelusuri pantai barat Sumatera dan akhirnya tiba di Banten tahun 1596, maka para pedagang Belanda yang saat itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman, mereka beberapa saat mencari rempah-rempah yang ada di Banten. Dan pada tahun 1602 pedagang Belanda mendirikan Vereniging Oost-Indische Company. Adapun tujuan dari VOC yang pertama adalah untuk menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat di antara pedagang-pedagang Belanda. Yang kedua adalah memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan bangsa-bangsa Eropa lainnya seperti Serikat Dagang East India Company dari Inggris yang ada di India. Yang ketiga adalah memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Yang keempat adalah membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang melawan pendudukan Spanyol. Inilah yang merupakan tujuan mengapa pedagang Belanda mendirikan VOC di Indonesia. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa VOC selain mempunyai 4 tujuan tersebut, tujuan yang tidak kalah pentingnya adalah usaha pedagang Belanda untuk mencari keuntungan yang lebih besar. Setelah VOC berkuasa di Indonesia, VOC melakukan kebijakan-kebijakan antara lain. Yang pertama, memberlakukan 2 jenis pajak kepada rakyat, yaitu pajak wajib berupa hasil bumi dan penyerahan hasil bumi dengan murah. Semuanya ditentukan oleh VOC. Yang kedua, menyingkirkan pedagang Jawa, Melayu, Arab, dan Cina. Dan pedagang-pedagang ini yang sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan berabad-abad tahun yang lalu sebelum kedatangan VOC ataupun Belanda, para pedagang ini yang melakukan aktivitas perdagangan di Nusantara.
Yang ketiga adalah menentukan luas area penanaman rempah-rempah. Tujuannya adalah agar tidak terjadi overproduksi atau tanaman rempah-rempah yang berlebihan sehingga harga rempah-rempah menjadi turun. Yang keempat adalah melakukan kebijakan ekstiparsi, yaitu usaha untuk menebang tanaman rempah-rempah apabila melebihi jumlah yang ditentukan. Tujuannya adalah untuk menstabilkan harga rempah-rempah. Yang kelima adalah mewajibkan kerajaan yang telah terikat perjanjian untuk menyerahkan upeti ataupun pajak ataupun memberikan sejumlah hasil panen kepada Belanda. Yang terakhir adalah mewajibkan rakyat untuk menanam tanaman tertentu, terutama kopi. Selanjutnya, anak-anakku, kita akan membahas pimpinan ataupun Gubernur Jenderal VOC. Yang pertama adalah Peter Both tahun 1610 sampai 1614. Dikenal sebagai peletak dasar administrasi ataupun manajemen VOC. Namun kurang sukses dalam memonopoli rempah-rempah di Maluku, Kepulauan Banda. Sebagai penggantinya adalah J.P. Kuhn tahun 1619 sampai 1627. Dikenal sebagai pembuat kebijakan VOC yang kejam, mewakili penjajahan di bumi Nusantara dengan perdagangan budak. Anak sekalian, di akhir pertemuan daring hari ini, berakhirnya kekuasaan VOC di Indonesia, yaitu pada tahun 1799. Penyebab VOC bubar ada dua hal. Yang pertama adalah faktor eksternal, yang kedua adalah faktor internal. Faktor eksternal yaitu Napoleon Bonaparte menguasai Belanda dan mendirikan Republik Batak 1795 sampai 1806. Sedangkan faktor internal adalah korupsi di semua tingkatan atau di pegawai VOC. Yang kedua adalah perdagangan gelap yang merajalela. Yang ketiga, anggaran biaya untuk pegawai sangatlah besar. Yang ketiga, adanya persaingan dagang dengan Inggris, EIC yang ada di India. Demikian anak sekalian adalah pembelajaran daring di pagi hari ini. Dengan penjelasan Bapak di atas, maka nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti dikerjakan di buku tugas. Apabila nanti ada tagihan di pertemuan berikutnya, maka bisa dikirim lewat foto maupun setelah ada kejelasan untuk bertatap muka di waktu yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan membahas tentang tugas di pagi hari ini. Anak sekalian, di akhir pertemuan Bapak akan memberikan tugas. Tugas yang pertama adalah tunjukkan latar belakang kedatangan bangsa Barat ke dunia Timur. Yang kedua, mengapa Indonesia salah satu negara favorit yang menjadi tujuan kedatangan bangsa Barat. Yang ketiga, jelaskan mengapa VOC bubar tahun 1799. Yang keempat, bagaimanakah sikap bangsa Indonesia
dengan kedatangan bangsa Barat? Jelaskan pendapatmu.